Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda wat tuqa amma ba'd. Saudara pemirsa yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Namun kita akan berpindah-pindah dari satu alam ke alam lainnya. Manusia akan hidup di 5 alam. Dari alam sukma, kemudian berpindah ke alam qaror atau alam kandungan, kemudian berpindah ke alam dunia, dan alam berikutnya adalah alam barzakh atau alam kubur, dan berakhir di alam akhirat. 5 alam harus kita lalui dengan tertib, mulai dari yang pertama hingga yang terakhir. Pada saat ini kita berada di alam dunia. Berarti kita sudah melampaui 2 alam. Yang pertama alam sukma, kemudian yang kedua alam qaror atau alam kandungan. Pada saat kita berada di alam sukma, kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, "Alastu birabbikum?" Qalu bala syahidna. Wahai manusia yang belum tercipta, belum ada raga, masih berupa sukma, apakah kalian mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Manusia yang belum tercipta raganya tersebut masih berupa alam sukma, masih hidup di alam sukma, serentak menjawab, qalu bala syahidna. Sendika dawuh Gusti, kula badhe manembah dhateng panjenengan. Mereka kompak menjawab akan selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana setelah manusia itu dihidupkan di alam dunia? Ada yang lupa, ada yang ingat atas janjinya. Kita sekarang berada di alam dunia, yakni alam madya, alam tengahan, alam yang ketiga. Masih ada 2 alam lagi yang akan kita tempuh, yakni alam kubur atau alam barzakh dan alam akhirat. Dalam hal ini Allah telah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un." Yang artinya, bagaimana bisa kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kalian semua dulu mati, kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah, dan kemudian kalian dikembalikan kehambaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa hidup ini pindah dari satu alam ke alam yang lain. Wa yantaqilu min darin ila darin. Kita hidup ini berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh sebab itu, kita hidup ini tidak selamanya di dunia. Hidup kita ini berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka
kita hidup ini harus hati-hati dan harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus mengingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa kalian itu kufur kepada Allah? Padahal dulunya kalian itu tidak bernyawa, kalian itu mati. Manusia ini adalah dulu belum diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala, masih mati. Kemudian Allah menghidupkan kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa perangkat komputer atau handphone itu terdiri atas hardware dan software. Hardware seperti raga kita. Raga kita ini adalah hardware. Kemudian software adalah sukma kita. Dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, summa yunfakhu fihi ruh. Ketika di dalam kandungan antara raga dan sukma akan bersatu, dengan roh itulah manusia hidup. Allah menghidupkan kita ketika kita berada di alam kandungan usia 120 hari. Summa yunfakhu fihi ruh. Di dalam kandungan itu melalui beberapa proses dari nutfah menjadi alaqah dan menjadi mudghah dan selesai menjadi sosok seorang bayi yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditiupkannya roh. Itulah awal mulanya manusia hidup menyatu dari raga dan jiwa. Raga dan jiwa itu dipersatukan oleh Allah dengan roh tersebut. Sebagaimana seperti perangkat komputer, ada perangkat kerasnya, kemudian ada perangkat lunaknya, kemudian dihidupkan dengan yakni baterai atau listrik. Nah, sama seperti itu kira-kira. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asal mulanya kita terdiri dari benda-benda yang mati, yakni ada unsur tanah, unsur air, unsur udara, kemudian unsur api yang ada dalam tubuh kita, pada raga kita. Keempat unsur tersebut masih menyatu. Kemudian dengan sukma pun bersatu. Setelah sukma dan raga bersatu, jadilah kita seorang manusia. Yang mana kita harus mengetahui bahwa kita dulu adalah mati, dihidupkan oleh Allah mulai dari alam kandungan, kemudian sampai ke alam dunia ini kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebentar lagi kita akan berpisah dari alam dunia ini. Kita akan menuju ke alam berikutnya ketika ruh sudah dicabut dari raga kita. Adapun sukma kita disampaikan kepada Allah, disowankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berpindah dari alam dunia dan roh kita, atau istilah komputer adalah pembangkit listriknya sudah dicabut, maka tidak berfungsi. Antara hardware dan software sudah tidak bersatu lagi dan tidak bisa digunakan. Maka dari itu dikembalikan kepada asalnya. Manusia yang berasal dari tanah akan dikembalikan ke dalam tanah setelah kita meninggal. Adapun sukmanya tetap masih hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berpindah dari alam dunia, raga kita dikubur di dalam kuburan, itu adalah tempat kembalinya raga ketika dulu sebelum hidup atau masih mati, berupa unsur tanah, air, udara maupun panas. Nah, pada saat itu kita sudah dikubur raga kita, kemudian sukma kita kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yuhyikum. Setelah kita dimatikan, kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya nanti setelah hari kiamat kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, summa ilaihi
turja'un. Kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kembali kita? Apakah kita berada di surga atau neraka? Nah, tergantung amal perbuatan kita. Jika amal perbuatan kita baik, kita akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan masuk jannahnya, tidak akan masuk neraka. Apabila dosa-dosa kita umat manusia ini masih banyak dan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan syirik atau menyekutukan Allah, maka dia akan berada di neraka. Mudah-mudahan kita semua yang ada di muka bumi ini segera sadar kita tidak kufur kepada Allah, kita tetap beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa hidup dari dunia sampai akhirat dengan kehidupan yang layak dan baik, dan semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari-hari kita ke depan menjadi lebih baik dan di akhirat nanti selamat bisa masuk surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Kiranya cukup sekian, sampai jumpa di lain waktu. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.